Mengikuti Yesus dalam keseharian. Renungan ini diinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sesudah itu Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Secara manusiawi, Lewi yang juga dikenal sebagai Matius tidak serta-merta memutuskan untuk mengikuti Yesus tanpa pergulatan batin sebelumnya. Sebagai seorang Lewi, ia seharusnya bekerja di bait Allah, namun ia memilih menjadi pemungut cukai bagi pemerintah. Profesi ini identik dengan ketidakjujuran dan penindasan karena kerap mengambil keuntungan pribadi dari rakyat. Maka wajar bila Lewi menyadari bahwa hidupnya dipenuhi dosa dan jauh dari Allah. Sebagai seorang pegawai publik, Lewi pasti telah mendengar tentang Yesus yang mulai viral pada saat itu. Ketika Yesus datang dan memanggilnya, ajakan itu bagaikan membuka pintu kebebasan dalam batinnya. Gejolak batin yang lama menekan kini menemukan jalan keluar. Ia merasakan damai yang telah lama hilang, yang hanya mungkin diperolehnya ketika ia meninggalkan pola hidup berdosa. Karena rasa syukur atas pembebasan batin itulah, ia rela meninggalkan status dan pekerjaannya demi mengikuti Yesus. Pengalaman serupa pernah saya alami ketika terlibat dalam sebuah produksi film rohani. Film tersebut akhirnya meraih juara dalam festival film rohani di Polandia. Saya mendapati nama saya dalam daftar jadwal pengambilan gambar sebagai pemeran kecil diganti nama orang lain. Malam itu saya menangis sedih dan membawanya dalam doa. Namun di tengah keheningan saya mendengar suara batin berkata, "Kamu tetap main." Dengan penuh iman, saya memilih untuk tetap menghafalkan naskah meskipun hanya untuk peran kecil.
Kebetulan saya juga bertugas sebagai kru pembantu penata suara. Pada hari pengambilan gambar, secara tak terduga saya dipanggil oleh sutradara, seorang pastor SJ, dan diminta untuk tetap memerankan peran tersebut. Saat itu saya merasakan seolah Tuhan sendiri yang berbicara dan mengajak saya ambil bagian dalam karya pewartaannya melalui media film. Tugas itu pun saya jalani dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk membuka hati dan mendengarkan suara Yesus. Ikutlah aku. Ajakan ini hadir dalam pengalaman sehari-hari dan menuntun kita untuk melangkah di jalan pertobatan untuk semakin dekat kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami hati yang peka untuk mendengar panggilan-Mu. Teguhkanlah langkah dalam keseharian kami agar berani meninggalkan kebiasaan yang menjauhkan kami dari-Mu. Jadikanlah kami pengikut-Mu yang setia, yang siap melayani-Mu dalam hidup kami. Amin.